apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak terlepas dari kasih-Mu Tuhan. Kadang-kala kami melewati lembah kekelaman, tetapi tangan kuat kuasa-Mu yang menuntun memimpin hidup kami Tuhan. Karena Engkau sudah berfirman, Engkau akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bahagia punya Yesus yang dahsyat, yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap mendengar firman Tuhan yang kami siap katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Hari ini saya diberi tugas oleh Bapak Gembala untuk melayani 2 kali ibadah. Jadi baru pertama kali ya semenjak saya melayani di sini udah hampir 10 tahun. Baru pertama kali langsung ibadah 2 kali. Tapi tidak apa-apa, boleh sering-sering. Sekalian pulangnya lebih gampang gitu. Karena habis selesai ibadah kan ada makan siang. Ya, saya udah bilang sama istri saya, kamu makan aja ya, tapi di sana dapat makan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ibadah itu 2 kali, ibadah yang pertama dan kedua itu saling berhubungan. Jadi saya himbau pada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini yang ibadah pagi, kalau boleh, kalau bisa, ibadah keduanya ikut lagi. Saya percaya makanannya cukup kok. Ya, amin. Amin ini cuma beberapa orang. Amin. Pasti ikut. Ya, puji Tuhan. Jadi ibadah pertama temanya adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Ini suatu himbauan, ajakan kepada kita semua yang ada di tempat ini supaya menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ibadah kedua, kuat di dalam Tuhan. Karena tadi jadilah kuat, sekarang menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus 6 ayat 10. Yang pertama kita lihat di dalam Efesus Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Karena ayatnya cuma 1 ayat, saya minta dengan hormat kita baca sendiri. Sekali lagi pakai sendiri, kita baca sama-sama. Temanya adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya membuat tema tentang ini? Banyak. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Amin. Amin. Oleh karena firman Tuhan jelas ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kita harus tinggal, kita harus taat kepada firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Amin. Dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22-27. Buah roh, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari 9 buah roh ini, karakter
karakter Baro ini, maka saudara adalah menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, dari 9 karakter Baro ini, belum tentu semuanya, termasuk saya pribadi, bisa memiliki karakter semuanya. Yang punya karakter Baro nggak usah banyak-banyak, 5 aja ada nggak? Hah? Kok nggak ada yang katakan? 3 deh. Nggak ada juga. Kebangetan. 1. Oh, cuma 1 orang. Berat kan? Tapi saudara harus sungguh-sungguh memiliki buah roh ini. Kalau enggak, saudara tidak akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Harus memiliki kasih, ya, harus ada sukacita, harus ada damai sejahtera. Haleluya. Harus ada kesabaran. Kalau mengenai kesabaran, kadang-kadang saya juga orangnya gak sabar. Maaf, kadang-kadang saya juga gak sabar. Apalagi menghadapi, ya maaf kata ya, saya bukan berbicara hal-hal yang nggak ini, tapi saya itu di rumah kadang-kadang dengan istri saya harus sabar, karena dia pelupa. Jadi nggak tahu saya wanita-wanita kalau udah umurnya tua suka jadi pelupa nggak? Makanya saya selalu bilang sama istri saya udah ingetin kalau makan pecel yang banyak. Kalau makan pecel banyak, maaf lu bener kok. Saya paling doyan makan pecel. Jadi kalau makan pecel banyak itu daya ingat kita kuat. Bener. Saya kalau satu hari, kadang-kadang kalau lagi musim saya bisa makan 15 papan. Coba bayang 15 papan. Tapi yang petelnya petel padi, bukan petel yang biasa itu. Manis sedikit, pakai sambal coba. Aja makan enak banget. Sampai sekarang doyan petek. Apalagi sekarang lagi musim petek. Wah, saya dikirimin petek mulu ke rumah. Wah, karena saya tahu doyan petek. Jadi kadang-kadang nggak sabar gitu. Bisa pagi sore ngomongnya sama istri saya. Pagi dia ngomong, dia lupa lagi, tas siang dia lupa, tas sore dia lupa lagi. Untung dia sama saya dia nggak lupa. Tapi kalau dia kalau paling ingat, heran saya. Tuhan Yesus paling dia ingat. Itu nomor 1. Yang kedua, dia paling ingat pada saya. Dan yang ketiga, dia paling ingat nomor rekeningnya nomor berapa dia hafal. Saya heran. Tapi yang lain dia lupa. Baru kemarin dia godok lagi nggak tahu masak apa, saya nggak tahu. Baskomnya sama tutupnya hitam semua. Saya udah ingetin, kalau kamu lagi masak, tolong dilihat lagi, dikontrol. Kalau lagi mental pun balik lagi ke dapur, kan deket. Tapi dia nggak kasih tahu saya, tapi tiba-tiba saya mau pakai, loh hitam. Bayi baskom bagus saya yang saya punya. Karena peralatan dapur itu semua saya beli gitu. Emang saya orang hobinya begitu, makanya berbahagialah istri-istri yang punya suami seperti saya. Yang senang beli-beli gitu, istrinya tinggal pakai gitu ya. Semua peralatan apapun saya yang beli semuanya. Karena saya hobi beli-beli barang-barang yang aneh-aneh gitu, yang bagus. Jadi begitu kesabaran. Pada suatu hari ini, saya dikasih waktu sampai 8:30. Waduh, tadi dikasih tahu sama Pak Ano, tapi masih ada kok, masih 1/2 jam bisa selesai. Tiba-tiba dikit, nggak apa-apa ya? Boleh? Oh boleh. Ya, saya pada suatu hari ya, ini masih mengenai kesabaran. Pada suatu hari saya lagi mengenai kendaraan dari daerah Muncul, saya mau pulang, tapi saya putarnya dari bundaran Polsek itu. Waktu saya di depan Geria Batavia itu macet kan, di daerah sini kan macet sekali tuh, banyak kendaraan. Saya berhenti, tiba-tiba ada mobil di belakang saya. Tin. Aduh, saya bilang, ini orang apa? Saya kan nggak bisa jalan, masih ramai. Saya bingung juga. Tin lagi paling kesel kalau begini, klakson dari belakang itu. Saya akhirnya keluar dari mobil saya, terus saya keluar dari mobil. Langsung saya tunjukin orang. Ada suami dan ada suami yang nyetir, istrinya di samping.
kira-kira. Kalau ngomong begini, ngerti nggak? Sabar, pakai otak gitu loh. Pikir itu. Bayangin orang kan bisa jalan. Soal istrinya langsung marah sama suaminya. Marah gitu. Terus kemudian suaminya udah diam. Saya masuk mobil lagi, saya nggak keluar doang. Saya jalan pelan, saya jalan samping jalan gitu maksud saya. Saya jalan terus pelan-pelan. Ya nyusul lah kalau mau. Nggak nyusul saya loh, dia itu dari belakang. Takutan kali dia. Nggak nyusulin. Saya bingung dulu nih orang ada gila juga. Lagi klakson gue udah sampai tinggi dia nggak jalan juga. Kesabaran, perlu kesabaran. Sabar, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu penting buat kita semua. Jadi saudara harus memiliki baru 9 karakter ini, dan saya percaya saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Contoh orang yang kuat di dalam Tuhan itu siapa? Contoh orang yang kuat di dalam Tuhan itu siapa? Saya tidak ceritakan karena waktunya mepet. Karena sebetulnya saya harus sampaikan satu persatu. Tapi saya akan ceritakan. Contoh orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah satu, Yusuf. Yusuf itu kuat dalam Tuhan. Buktinya apa? Waktu dia digoda oleh istri Potifar, dia nggak mau. Gitu. Kalau zaman sekarang laki-laki kalau digoda perempuan, jangan digoda, malah menggoda. Loh, yang ketawa tuh siapa ya? Laki-laki. Perempuan atau laki-laki? Ya, dia karena orang yang sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan itu kuat secara rohaninya, dia tidak mau. Ya. Simpson kuat luar biasa, dia bisa mengalahkan Goliat yang Simpson. Itu Daud ya. Sorry, saya salah. Simpson itu orang yang kuat banget, luar biasa. Daud adalah orang yang kuat juga. Dia bisa mengalahkan Goliat yang tingginya 6 hasta, 1 jengkal. 6 hasta 1 jengkal, satu hasta itu 45 cm. Berarti 3 meter tingginya. Wah, raksasa. Hanya menggunakan ketepel. Bapak Ibu Saudara, banyak ceritanya di sini, tapi saya nggak sampaikan semua. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, itu contoh orang yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuat di dalam Tuhan itu bukan bicara secara fisik atau secara batinnya atau secara tubuh kita, secara jasmani. Bukan, tetapi bicara tentang kerohanian kita. Amin. 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 Saudara jangan salah mengerti. Tadi saya sudah jelaskan tentang Simpson, Daud segala macam memang kuat secara fisik, tapi dari hal yang saya bicara adalah kerohaniannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dilihatnya dari mana? Yang pertama adalah hubungannya dengan Tuhan. Amin. Yang pertama itu bisa dilihat dari hubungannya dengan Tuhan. Amin. Banyak beribadah, artinya orang itu suka bersekutu sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kalau rajin beribadah, itulah namanya saudara menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau setiap minggu tidak datang ke gereja, maaf mungkin bisa di rumah, bisa secara online, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak beribadah pada Tuhan dalam 1 minggu saja dosa lama banyak-banyak. Kalau mau tiap hari lebih baik, itu artinya saudara tidak akan menjadi orang yang kuat. Jadi hal hubungannya dengan Tuhan, beribadah. Yang kedua adalah persekutuannya dengan Tuhan dengan berdoa. Amin. Banyak berdoa sama Tuhan, suka memuji Tuhan, itu ada persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah dampak kehidupan hari lepas hari. Kalau kelihatan dampak kehidupannya, kalau orang yang sudah menjadi kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, seolah-olah tidak ada masalah. Seolah-olah semuanya everything is okay, tidak ada problem. Amin. Seolah-olah seperti ada sukacita, ada ucapan syukur, mukanya tetap berseri-seri. Jadi kalau mau lihat orang belum kuat menjadi di dalam Tuhan, kalau ada masalah lihat mukanya. Seperti pepaya yang mau matang enggak, mentah enggak. Seperti pepaya yang
Saya nggak ngerti bahasanya seperti apa. Tapi kelihatan kalau ada problem, ada masalah, orang itu memble. Amin. Tetapi kalau orang yang kuat di dalam Tuhan itu tidak usah takut. Masalah boleh terjadi dalam hidupnya, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang kita belajar lebih jauh. Apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Nah, ini yang penting pelajaran buat kita sekarang. Yang pertama kita lihat, tolong dilihat di Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Tolong ditayangkan. Ya, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang pertama adalah orang yang menjadi kuat di dalam Tuhan itu, kita harus menerima firman Tuhan. Harus menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak orang pada saat mendengar firman Tuhan, apalagi firman Tuhan yang cukup keras, yang menempa kita, yang menegur kita, kadang-kadang muka kita langsung beda. Tadinya begini, tapi jadi berubah. Saya lagi lihatin wajah-wajahnya berubah nggak? Tapi karena pakai masker jadi susah melihatnya. Tapi kelihatan, nggak usah lihat dari mukanya, dari matanya juga ketahuan. Beda. Tetapi kalau Tuhan yang menegur kita, itu kita harus menjadi orang yang berbahagia. Amin. Tapi kalau manusia yang negur, kalau hamba Tuhan, gembala yang negur, yang mengingatkan, kadang-kadang nggak mau terima, ngambek. Emang gereja di sini aja. Kan gereja banyak di mana-mana, saya bisa pergi ke gereja yang lain kok. Emang gereja di sini saja. Itu kata orang sana, bukan di sini. Ini mau baik-baik. Haleluya. Amin, baik-baik. Amin. Haleluya. Amin. Sebenarnya penekanannya amin itu apa? Supaya kita sungguh-sungguh yang ada di tempat ini, semua jemaat yang saya kasihi dari saudara menjadi saudara saya, takut akan Tuhan. Amin. 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 Terimalah firman Tuhan dengan lapang dada. Oh, terima kasih. Oleh karena itu di dalam Mazmur 94 ayat 12 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau hajari dari Taurat-Mu. Kalau Tuhan mengajar kita melalui Taurat Tuhan, melalui firman Tuhan, kita adalah menjadi orang yang berbahagia. Amin. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa aku kasihi, kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Amin. Jadi kalau kita ditegur Tuhan, Tuhan kami sia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sudah berdosa Tuhan. Haleluya. Minta ampun sama Tuhan. Datang di kaki Tuhan, berdoa bersama keluarga, datang di hadapan Tuhan, berlutut, berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, maka jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Buanglah yang kotor, kejahatan yang begitu banyak, maka kita akan menjadi orang yang menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, menerima firman. Saudara melakukan kesalahan apa di hadapan Tuhan? Saya mau ingatkan kepada kita, dosa kecil besar sama di hadapan Tuhan. Sama-sama masuk neraka. Saya kasih tahu saudara. Jadi bagiannya bukan surga, tapi neraka kalau saudara berbuat dosa tetapi tidak bertobat. Kalau saudara bertobat, segera kembali kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, maka saya percaya walaupun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumbat akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mari, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Dia penuh kasih, Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Bukan amin. 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 Oleh karena itu mari kita mau terima firman Tuhan. Yang kedua,
Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan dan mengerti. Coba lihat di dalam Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi yang kedua, untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah kita harus merenungkan firman itu dan mengerti. Amin. Amin. Tetapi saya perhatikan masih banyak orang yang kadang-kadang mendengar firman Tuhan, datang ke gereja, wah puji Tuhan, amin, sampai rumah, haleluya, haleluya. Lupa lagi apa firmannya tadi. Pulang dari gereja ditanya sama anak atau mungkin sama istri kalau suaminya yang datang, papi, firmannya tadi apa? Apa yang tadi ya? Lupa. Banyak orang-orang yang model begitu. Baru saja didengar firmannya udah lupa, apalagi udah bertahun-tahun. Kenapa? Karena nggak pernah baca firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu menjadi orang yang kuat, saudara yang pertama harus menerima firman Tuhan itu. Yang kedua harus merenungkan firman itu dan mengerti. Mazmur 1 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaan adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara mau berhasil? Amin. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Lakukan dalam hidupmu. Saudara harus mengerti itu semua. Bahkan dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Yang penting kita renungkan. Amin. 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 Yang ketiga, terus berjalan bergulir. Kita harus melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan. Coba Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Amin. Menyimpannya itu bukan bersimpan begitu saja, tetapi dilakukan dalam hidupnya masing-masing, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, jadi jangan saudara hanya sekedar melakukan. Haleluya. Tetapi makanya di dalam Lukas 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, tapi yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Kristus dan yang memeliharanya, artinya melakukan firman itu dan merenungkan firman itu siang dan malam, maka ia adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, makanya kalau firman Tuhan tidak, kalau saya ingatkan kembali, saya ulangi lagi supaya saudara tidak maksud. Kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita dalam Markus 4 ayat 20, firman disampaikan kepada kita. Kita dengar firman Tuhan itu, lalu kita sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Matius 13 ayat 23, kita dengar firman Tuhan itu, terus kita mengerti, oh Tuhan maunya kita seperti itu. Kita mengerti, kita salah jalan, Tuhan maunya kita jalannya seperti rencana dan kehendaknya. Dalam Lukas 8 ayat 15 tadi saya katakan, mendengar firman itu kemudian disimpan di dalam hati. Artinya apa? Mendengar firman, menyimpannya, kemudian melakukannya di dalam kehidupan. Maka dialah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang terkasih, yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir, ya.
kita harus membagi firman kepada orang lain. Coba lihat Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20. Dek, jangan dipindahkan. 26. Yakobus 1 ayat 20. Haleluya. Ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Artinya apa? Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita itu harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kalau saudara baru pulang ibadah, terus kemudian ketemu orang lain, beda gitu loh. Ngerti maksud saya? Artinya apa? Jangan kita baru keluar dari ibadah, bahasa kita udah bahasanya lain gitu loh. Omongan kita juga omongannya sudah beda gitu. Nggak menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang beribadah kepada Tuhan. Makanya kita kalau dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Tuhan. Amin. Amin. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana orang lain yang bisa menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, kalau kitanya sendiri tidak menjadi saksi Tuhan? Sia-sialah ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, jadilah saksi Tuhan. Amin. Orang Kristen tidak boleh kawin 2 kali, itu udah jadi saksi Tuhan. Sekali seumur hidup. Amin. Amin. Bukan amin. Amin. Itu contoh aja ya, contoh saja. Saya ngomong apa adanya, yang ceplos-ceplos saja, ya. Nggak boleh, ya. 1 kali. Makanya firman-Nya berkata kan, mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Apa yang sudah, karena itu apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut. Jadi kalau sudah meninggal baru boleh kawin. Wah, saya kalau menceritakan ini banyak orang yang apa konseling sama saya. Ibu gembala aja ada yang konseling sama saya. Ada satu gereja suaminya sudah meninggal, konseling sama saya. Pak Hendrawan, saya mau tanya ke Pak Hendrawan, tapi saya udah tanya ke teman-teman yang lain. Hamba Tuhan, tapi kok sepertinya belum ada yang bisa saya terima. Kenapa, Bu? Ya soalnya begini, Pak. Saya tuh pengen menikah lagi. Oh, bagus dong, pengen menikah lagi, nggak apa-apa kan. Kalau nikah ke teman saya sudah meninggal dunia, gembala. Meninggal. Oh, boleh. Tapi tiba-tiba saya ngomong, dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya, tanyain. Tanya apa dan nanti saya tanya, Bu, maaf, laki-laki itu yang mau menikah dengan ibu rencananya udah menikah? Sudah, Pak Hendrawan. Oh ya, udah menikah. Udah meninggal istrinya? Oh belum. Belum. Saya sudah cerai dengan dia. Kan dia yang menceraikan saya, dia pergi dari saya. Kata suami itu, laki-laki itu. Oh, kalau gitu, sorry Bu. Ibu kan ibu gembala. Tahu dong firman Tuhan, mengerti kan? Jadi ibu boleh menikah, tetapi dengan orang yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, yang belum meninggal, istrinya atau suaminya, terus kemudian menikah lagi, tidak boleh. Itu dosa. Wah begitu ya Pak Hendrawan. Wah mukanya langsung beda loh. Pagi waktu bertanya sama saya tuh masih semangat. Tiba-tiba waktu saya ngomong nggak boleh, langsung mukanya. Saya bilang ini kena. Terus langsung saya bilang, Bu, nanti tolong di rumah baca ya. Ibrani 10 ayat 26. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kesplong gitu. Sudah jelas kita sudah memperoleh kebenaran, sudah menerima kebenaran, tetapi kita masih melakukan, berarti tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Akhirnya dia pulang. Saya nggak tahu berapa bulan kemudian saya dengar kabar nggak jadi. Tapi Tuhan saya senang banget. Nggak jadi.
dan akhirnya menikah dengan seorang duda, dapatnya kaya lagi. Wah, puji Tuhan. Dapat orang kaya lagi, duda. Wah, puji Tuhan, sekarang dia berbahagia banget. Malah saya diundang untuk ibadah pernikahannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi saksi Tuhan. Amin. 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 Harus jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita bawa jiwa buat Tuhan. Amin. Amin. Dan saudara bisa bawa jiwa buat Tuhan. Tuhan sangat senang sekali kepada kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, saudara serta yang ada di tempat ini, untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa? Menerima firman. Menerima firman Tuhan. Amin. Yang kedua? Merenungkannya. Hah? Merenungkan Merenungkan firman Tuhan dan mengerti. Amin. Yang ketiga? Melakukan firman Tuhan. Dan yang keempat? Membagi firman Tuhan itu kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara harus menjadi saksi Tuhan. Dan saya percaya bahwa Yesus akan memberkati saudara. Amin. Yang mengerti firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Mari kita